Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan kalian mati kecuali tetap kondisi beragama Islam. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama yang kita hormati ahli bait di rumah ini, yang saya hormati ketua perwiritan dan segenap pengurus yang hadir, dan yang kami hormati bapak-bapak seluruh jamaah wirid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kata Nabi, seandainya air lautan dibuat sebagai tintanya dan ranting pepohonan sebagai penanya, maka itu masih kurang untuk menuliskan berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar bukan harta. Nikmat yang paling istimewa itu bukan pangkat jabatan. Kalaulah manusia dimuliakan karena hartanya, Qarun lebih layak duluan ke surga dibandingkan orang yang miskin. Nyatanya hina. Kalaulah manusia mulia karena pangkat dan jabatan, maka Fir'aun lebih duluan masuk ke surga dibandingkan rakyat jelata. Ternyata hina, Pak. Bahkan Fir'aun tidak diterima oleh bumi, dimuntahkan. Ternyata bumi pun tahu siapa yang layak dia busukkan, siapa yang layak dia tolak. Karena dosa yang paling besar itu ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Kan itu doa Firaun. Itu yang dia ucapkan. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Jadi bapak-bapak kalau sudah bilang aku, Firaun lah itu. Kalau enggak gara-gara aku masjid tuh hancur tuh. Kalau enggak gara-gara aku ketua wiridnya berserak orang tuh. Nah, jangan, karena aku ini ngeri. Nah, kalau sudah aku dia ucapkan, nah berarti ponakan Fir'aun lah itu. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini dijauhkan dari sifat-sifat seperti Fir'aun dan Qarun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat yang paling besar, mikrofonnya pun mati. Belum. Ternyata nikmat yang paling besar itu adalah hidayah atau iman.
Jangan pula nanti ramai di wirid, sunyi di masjid. Hati-hati kita nih. Kadang banyak terkadang kita nih asal-asal, tidak terarah. Di perwiritan ramai sampai 100 orang. Di masjid 2 saf, 1,5. Maka ini yang harus kita evaluasi. Sebab sholat itu sulit. Yang bilang Allah. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berat. Kalaulah sholat itu mudah, sudah pasti masjid itu penuh tiap 5 waktu. Nyatanya berat. Anak muda hari ini sampai dia ke bukit Gunung Sibaya. Yang luar biasa. Dia korbankan itu. Tapi masjid yang hanya 20 meter. Tak sampai dia ke dalam. Betul? Tak dapat nikmat. Jangan kita pikir hidup kita lama. Fir'aun aja yang bejat macam binatang dimatikan Allah. Mengaku Tuhan. Apalagi kita. Kita bukan berpangkat. Kita bukan Sambo. Kita bukan presiden. Kita hanya rakyat biasa saja. Tapi dengan iman itu, inna akramakum indallahi atqakum. Itu rumusnya. Dengan modal iman, mulia nanti kita, Pak. Maka orang yang beriman itu ketika di dunia dia penuh dengan cacian, hujatan dan fitnah. Ibaratkan seperti paku. Paku untuk membuat sebuah kursi. Ketika pakunya masih lurus, masih tetap dimartil oleh tukang. Ketika pakunya bengkok, tadi martil lagi, campakkan. Ternyata begitulah orang beriman. Ketika bapak-bapak masih istiqomah dengan Islam ini, maka cacian, cobaan pun tidak siap-siap. Ustadz Hendro baru menerima musibah. Anak yang dia cintai 4,5 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang beriman itu. Itulah orang beriman. Kalau pakunya sudah tidak bisa lurus lagi, maka tukangnya pun tidak lagi memaku itu. Karena nggak ada gunanya. Kalau ada orang yang tukang maksiat, tidak diberikan ujian, disehatkan terus. Diberikan duit. Sekali jual sabu-sabu 500 per hari. Saya tanya narapidana yang ditanya Gusta itu. Berapa gaji kau per hari? 800. Ada nggak ujiannya? Nggak foto. Sehat terus. Itu Pak. Kita yang udah sholat baru 40 hari sholat istiqomahnya, bolak-balik demam, batuk, pilek, demam, batuk, mencret, infus, anak yang sakit. Itulah orang beriman. Tugas kita hanya 2 selama hidup di dunia. Yang pertama, luruskan akidah. Tauhidnya lurus. Yang kedua, perhatikan ibadah Bapak. Ibadah kita. 2 aja Pak kita lakukan kalau mau selamat. Sebab banyak orang yang sudah gelarnya haji tapi masih syirik. Banyak orang yang sudah sholat 5 waktu tapi masih main dukun. Gak lurus akidahnya. Cukup 2 aja. Luruskan akidah. Sebab nanti akidah ini Pak akan diperiksa di alam barzah. Man rabbuka. Itu tauhid itu. Siapa Tuhan kau? Man nabiuka. Nabimu siapa? Ini akidah. Mana contoh yang syirik yang sering kita lihat? Ketika anaknya sakit, bukan malah dibacakan Fatihah di air, diminum, tidak. Bahkan pergi ke orang pintar. Katanya orang pintar. Padahal Iqra pun tak tamat. Si dukun tadi. Mandi wajib pun tak tahunya dia.
Kenapa si dukun itu dibilang orang pintar? Karena yang datang orang pao, orang bodoh. Iyalah. Yang datang SAG, yang datang S2, yang datang dokter, dukunnya SD pun tak tamat, kan bodoh kan? Ini fakta Pak, kita punya data, kita berkeliling ceramah tiap hari 4 titik, 5 titik kita isi tausiah. Ini masalah. Rajin dia sholat, akidah belum lurus. Begitu orang tuanya meninggal dunia, bekas pemandian mayat itu dibuat lampu. Hati-hati yang bapak pernah buat. Nggak ada gunanya itu, syirik itu. Dan saya pernah tanya langsung pelakunya itu. Bu, kenapa lah dibuat lampu? Kampung kita Bu di Mencirim, bapak itu dibinjanya kuburannya. Dijawabnya Pak dengan tidak malu-malu, tegas supaya terang kuburannya Pak Ustadz. Saya jawab, kalau mau terang kuburannya dibakarlah Bu kuburan bapak itu. Jangan di sini lampunya, nggak masuk akal Bu. Lampu di Mencirim, kuburan di Binjai, tak sampai pun. Ahli sunnah wal jamaah meyakini yang dapat menerangi kubur hanyalah amalun soleh. Itu nggak bisa dibantah itu. Kecuali Syiah ya. Bapak pasti sepakat itu. Sepakat ya. Hanya amal soleh aja. Dan doa anak kita. Dan bapak-bapak jangan berharap sama anak. Jangan berharap. Kenapa Pak Ustadz? Karena doa anakmu belum tentu dikabulkan. Walaupun kandung. Walaupun darah kita. Kenapa doa anak kandung belum tentu dikabulkan? Karena syarat doa itu dikabulkan 2 Pak. Yang pertama anak bapak harus soleh. Kalau dia nongkrong di kafe, subuhnya lewat, zuhurnya ketiduran, maghribnya di perjalanan, isanya di hotel lantai 8 berzina, mana sampai? Betul? Tak sampai. Jangan berharap sama anak. Solehkan diri kita aja. Solehkan diri bapak aja. Toh nanti kita mati, anak belum tentu doakan. Pasti doakannya 2 minggu. Begitu bapak di kuburan 8 bulan, lupa udah. Lagi 50 tahun bapak dikubur. Nggak ingat lagi orang tuh. Mungkin jarah pun nggak usah mak kuburan kita itu. Jangan berharap. Sebab doa anak kita belum tentu diijabah. Mesti soleh anak kita. Yang kedua, yang mendoakan harus ikhlas. Bagaimana mau ikhlas? Anak kita sholatnya ketika dapat musibah. Anak kita sholat ketika mau tes polisi. Dia tahajud kalau udah mau tes tentara. Banyak sering. Dia datang ke rumah ustadz ketika ada maunya. Datang minta air zikir, minta doa. Apa cerita? Tolonglah Pak Ustadz. Anak saya besok mau ngetes polisi. Baru. Begitu sudah lulus, bubar sholatnya. Mana ikhlas namanya itu? Nggak ikhlas Pak. Ikhlas itu tidak ada sangkut paut dengan beban yang lain. Pelong aja dia. Mau ditimpa musibah atau tidak, mau hidup enak atau susah, tetap istiqomah ibadah. Itulah ikhlas tuh. Itulah ikhlas. Ini kadang anak kita tidak. Anaknya, orang tuanya meninggal, baru dia sholat. Itu pun enggak. Dan sholatnya pun kita belum tahu bagaimana fikihnya, bagaimana mandi wajibnya. Maka kata Nabi, banyak orang yang rajin sholat, sesungguhnya dia tidak sholat. Kenapa Pak Ustadz? Dia bertakbir. Allahu Akbar. Takbiratu ikhram. Tapi tak tahu dia maknanya itu. Jadi kita pun yang rajin sholat ini belum tentu kita sholat dikatakan Rasulullah. Di dalam sholat 1 rakaat berapa kali ruku Pak? Berapa kali rukuknya? 2. Kok 2 ruku? 1 kali 1 rakaat. 1 rakaat. 1 rakaat kan? Kemudian 1 rakaat. Minum dulu Pak.
1 rakaat 1 kali ruku. Berapa kali sujud? Kenapa Pak Ustadz 1 rukunya 2 sujudnya? Ribut lagi orang. 1 rakaat loh weh. Nah udah. 1 rakaat rukuknya hanya sekali aja. Sujud mesti 2. Di dalam sujud harus 7 anggota tubuh yang harus kena ke lantai. 7 Pak. Yang pertama kening, jidat bahasa anak orang awam. Yang kedua telapak tangan kiri kanan. 3, 4, 5 lutut. 6, 7 kaki. Kan gitu. Di dalam sholat 1 rakaat 2 sujud. Kalau 4 rakaat 8 kali kan? Apa makna sujud itu? Sujud itu maknanya bentuk penghambaan makhluk kepada Allah. Kau berbisik di bumi, maka doamu terdengar di langit. Subhana rabbiyal a'la. Nah nyatanya ada orang yang rajin sholatnya, tetapi di luar sholat belum sujud kolbunya. Nah, masih sombong. Kita sahut sholat tuh. Bukan asal sholat aja kita ini. Bukan hanya dihitung nominal banyaknya sholat tuh, sampai bengkak lutut tuh, sampai berbuih lisan tuh. Di luar sholat tidak sujud kolbunya Pak, masih tegak. Itulah ya. Tetangga sakit nggak peduli, biarkan situ. Dulu pun kita sakit, itu. Orang beriman enggak begitu. Walaupun dia dimusuhi kita, tetap kita jenguk. Kenapa begitu ayah? Karena perbuatan kita untuk kita. Kalian baik sama orang lain, untuk kalian itu. Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa berbuat baik, ketahuilah perbuatan baikmu untukmu. Jadi kita berbuat baik Pak, jangan ada unsur yang lain. Mentang-mentang dia kadus, baru baik-baik. Dia kades, baru diakrapin. Dia ustadz, baru sopan sama kawannya. Nggak ada begitu. Tetap sujud kolbunya. Tetap. Jangan merasa hebat. Karena kita hari ini hidup di perkotaan ini, walaupun kita di kampung, di Kecamatan Sungai, tapi sudah mulai menjalar budaya anak-anak kota itu. Siapa lo, siapa gue itu. Dibantah Ali Imran 112 itu. Tidak boleh. Nah, di dalam sholat 2 kali sujud dalam 1 rakaat. Kenapa di luar sholat masih angkuh, egois? Bahkan suka berdebat. Suka cari musuh. Ada apa itu? Tapi sholat. Nah ini Pak. Bahkan masih maksiat. Lisannya masih suka menggibah orang. Sok alim, sok suci, sok bersih, sok pintar. Boleh kita alim, tapi jangan merasa alim. Hati-hati itu. Boleh kita pintar, silahkan. Boleh kita baik, tapi maaf, jangan merasa kita lebih baik. Ini udah rusak Pak. Apalagi hari ini BBM naik. Hancur. Ngeri kita ini. Mulailah dibantingkan terus, dipijak terus. Covid belum lagi pulih, bolak-balik. Udah ngeri lah. Orang beriman santai aja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Los. Mau naik, mau apa, terserah. Miskin belum tentu hina, kaya belum tentu mulia. Itu rumusnya. Maka mohon maaf, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Ingat itu. Dalam maknanya itu Pak. Enggak semua orang punya gaji, tapi wallahi semua orang punya rezeki. Jadi tidak ada hubungan mau naik, mau apa, tetap kita sholat. Jangan kita galau, karena dunia ini. Hidupmu di dunia miskin, maka ketahuilah, miskinmu hanya sebatas liang kubur. Kan begitu kaji tauhidnya itu.
Kalau kita ini hari Kamis, besok Jumat. Kalau kita hari ini diuji dengan kemiskinan, susah. Besok kita mati, selesai miskinnya. Kalau bapak dan kita yang hadir selama hidup istiqomah, begitu mati surga, kan gak miskin lagi Pak, gak miskin lagi. Makanya berharap sama anak dan jangan kita syirik. Di dalam sholat mengucapkan salam, berapa kali salamnya? 2 kali kan? Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Jangan dibuka tangannya, tidak ada dalil. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu di dalam sholat. Di luar sholat, papasan sama kawannya pakai woi, woi. Mana kau? Loh, di mana? Tapi sholat. Ucap salam. Berat ya. Bukan asal takbir, ruku, sujud, bangkit. Enggak. Di dalam sholat kita ucap salam. Di luar sholat. Di WA, assalamualaikum dulu. Ini enggak langsung marah-marah di grup tuh. Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ini enggak merepet. Udah keluar grup. Tak apa sebab keluar. Nah ini. Salam. Masuk rumah salam. Walaupun enggak ada orang. Ternyata anak-anak kita kadang tidak ada lagi budaya. Sudah masuk budaya-budaya barat kan. Masuk rumah nggak ada. Apa kabar masuk rumah? Coba marahi. Keluar lagi nak. Ucapkan salam nak. Kenapa? Kalau kalian masuk tanpa salam maka setan ikut ke dalam rumah nak. Ulangi nak. Assalamualaikum warahmatullahi. Dijawab. Assalamualaikum 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Tadi bapak ini salam. Udah banyak pahalanya. Tadi saya salam, nanti tutup lagi salam. Udah banyak pahala. Itu dalam sholat. Jadi harus kita pahami Pak. Maka jangan heran orang yang rajin sholat tapi suka berdebat. Kenapa? Karena belum sholat namanya. Jangan heran orang sudah sholat tapi pelit. Kenapa? Belum sholat. Yang sholat itu hanya badannya, casingnya aja. Hatinya nggak ngikut. Jangan jauh-jauh cara meletakkan niat. Niat ini bukan urusan mulut, Pak. Niat kerja hati. Kalau bapak sholat hanya usolli pada maghribi, hatinya kosong, batal. Tak sah sholat. Makanya mesti belajar kita. Cari guru. Cari kawan yang soleh. Kan dulu kan gitu kalau anak SD kan. Usolli sunnatan duha kuat-kuat. Allahu Akbar. Gak ada hatinya itu ngikut. Batal. Karena niat urusan hati. Boleh tidak mulut berucap? Boleh supaya ada konektivitas. Supaya kerjasama mulut dengan hati. Usalli fadu maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala. Allah. Begitu tarik takbir, hati ngomong. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat karena Allah bar. Ini situlah. Maka khusyuk dia datang. Ini enggak. Sholat sudah puluhan tahun. Begitu di atas sajadah, pikirannya digundaling, nengok pantat kuda. Oh. Kenapa? Hatinya lalai. Yang sholat hanya zohir, batinnya belum masuk situ. Ini pakarnya Ustaz Yazid Lubis. Itu pakarnya itu. Tengoklah usianya 65, tapi tak nampak wajahnya 65 kan. Sehat saja. Ada tasawuf itu Pak. Ngeri itu, karomahnya itu. Iya. Nah inilah. Kita walaupun bukan pendakwah, tapi minimal dapat tasawuf sholat itu sikit. Ustaz tidak bisa khusyuk, bisa. Yang tidak bisa 100% tak bisa khusyuk. Minimal 80% kita khusyuk. Bisa. 100 tak bisa. Karena kita pun dosa. Itu tadi. Orang yang sholat, tapi tauhid belum lurus. Orang yang meninggal dibuat lampu di situ. Nah, tolong kita robah kebiasaan itu. Begitu masuk bulan 10 Muharram, memandikan keris. Bakar menyan. Maka saya tanggapi, tidak salah Pak memandikan keris. Kalau bisa cangkol pun dimandikan. Cangkol, parang babat, pisau cutter.
Jangan keris saja dimandikan. Berarti ada apa itu di situ? Kan begitu. Berarti syirik. Kalau bisa semua dimandikan. Mesin babat mandikan. Semua dimandikan. Nah ini. Begitu anak baru lahir, harinya dikubur, dibuat lampu. Untuk apa itu? Dijawab, Pak, kata nenek moyang kami. Nah itu, nggak pakai dalil, kata nenek moyang kami, Ustadz. Dibuat lampu supaya anaknya nggak batuk-batuk. Iya. Dan kita tanya langsung itu, Pak. Bukan kita ngarang-ngarang. Ketika yang meninggal dunia anak muda, pecah piring. Kenapa piring jadi korban? Kenapa nggak pecah TV? Ayo. Nah, ini kan hidupnya salah-salan, tidak sesuai syariat. TV mahal ya. Nah itu dia, Pak. Sedih kita lihat. Apalagi daerah kampung sana ya, Simalungun, Persea, Samosir, Parapat. Ini masih kental budaya itu. Dan kita berusaha untuk memecahkan itu. Apalagi budaya yang sudah puluhan tahun itu berat untuk meninggalkan. Silap-silap kita yang dituduh orang sesat. Ustaz sesat tuh katanya. Nah itu kenapa? Nggak pernah disentuh dakwah, Pak. Jadi minimal kita yang hadir, kita bakalan punya anak, punya cucu, punya semua. Nah, nanti ketika bertanya anak kita, jangan dibuat. Nah, nggak ada itu dibuat kubur hari-harinya. Udah agak dalam buat supaya nggak dicium nanti binatang-binatang yang apa. Mesti bikin lampu. Ini kadang tidak yang lain-lain. Anak muda pecah piring. Dibikin pula apa? Gagar mayang, gugur mayang apa? Gagar mayang. Dibuat kawannya di liang lahat. Dulu di kampung kami anak pisang. Kenapa gak si butet kawannya ditaruh situ? Zainab kan ada beda. Nah ini. Sholat, Pak, orang itu. Pelakunya ini ahli-ahli ibadah semua. Ketika Pak Ustadz suaminya meninggal dunia, katanya bininya nggak boleh cium. Nah ini kan belum lurus. Padahal orang yang mati itu putus hukumnya, Pak. Mana ada berlaku hukum lagi sama dia, hukum batal. Mana ada lagi, udah mati dia. Yang batal itu dua-dua masih hidup. Bini bapak tadi mau salaman, bapak berwudu, gini aja salam covid. Kenapa bang? Aku berwudu, nanti batal. Itu baru aja. Kenapa? Karena bini kita masih hidup. Kalau besok bini kita meninggal dunia, jangan diaminkan ya, contoh. Bisa dicium, tidak batal wuduk bapak. Kenapa? Satu hidup, satu ninggal. Nah ini kan mesti diluruskan tauhid nih, Pak. Nah ini hari ini. Belum lagi nanti gejolak ekonomi, Pak. Rupiah tuh duit, banyak yang stres. Bahkan ketika tak ada penghasilan yang menetap, beralih ke narkoba, Pak. Di rutan itu, Pak, 3.800 kawan-kawan kita narapidana, Pak. Rata-rata penjual itu. Di lapas wanita 1.400 orang, mamak-mamak, Pak. Di Sumatera Utara ini. Rata-rata begitu. Kenapa? Tidak lurus tauhid. Padahal kita yakini bahwa rezeki ini datang sebagaimana maut mendatangi kita. Nggak akan tertukar itu. Kunci kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu rumusnya. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan beribadah. Beribadah aja, Pak. Adapun bekerja sunnah muakkad. Tak wajib bekerja itu. Saya enggak bekerja saya, Pak. Enggak ada. Enggak ada kerjaan saya, ceramah aja. Ceramah mana kerjaan namanya ini? Ini bukan profesi ceramah ini. Kalau profesi itu sudah material ya, ditentukan sekian. Ini enggak. Ceramah aja. Allah yang berikan semua itu. Karena At-Tolak ayat 2 itu ayat 1.000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu kan ada itu. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Solusi. Siapa yang istiqamah dengan takwanya, maka diberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kenapa kita tak amalkan itu? Kenapa kita ragu dengan Quran? Pulang dari kerjaan jam 8 malam, lanjut lagi, gojek lagi, lanjut lagi, jualan lagi, lanjut terus. Enggak kaya-kaya, gitu aja ya kadang.
Nah ini. Jangan risau Pak. Karena rezeki itu didapatkan bukan hanya dengan bekerja. Salah. Kalau kita di warung-warung Pak, dibilang orang tuh, Pak Ustadz kalau nggak kerja nggak makan. Kata orang tuh. Dibantah itu. Ilmu tauhidnya itu. Kenapa Pak Ustadz? Karena banyak orang yang tidak bekerja tetap makan. Siapa dia? Orang penjara. Mana ada kerjanya? 20 tahun di penjara makan Pak. Ini enaknya. Tauhid itu nggak akan galau kita. Betul ya? Mana ada kerja di penjara itu? Makan tidur. Sholat ngaji makan tidur. Sholat ngaji senam pagi. Dapat makan. Supaya nggak galau bapak-bapak Pak. Aku baru 30 tahun, nggak aku galau. Nggak usah galau, nggak usah. Ngapain galau? Nggak bisa duit bayar kontrak rumah, pulang kampung aku. Tanah lebar Simalungun tuh. Ku olah sawah tuh. Iya kan? Nggak usah galau. Ngapain? Nah ini. Ini kadang kalau nggak kerja nggak makan Pak Ustadz. Yang paling parah, jangankan yang halal Pak Ustadz. Haram pun Pak. Ini murtad ini loh. Jangankan yang halal Pak Ustadz, yang haram pun payah. Katanya pula, ini murtad, mesti dia syahadat balik. Karena batal iman. Tidak yakin kepada Allah. Karena binatang itu pun dikasih makan. Di lautan itu lihat. Coba Bapak lihat, siapa yang mengasih peletnya ikan yang di laut tuh? Tak ada. Siapa yang menabur benih ikan tuh? Tak ada. Satu hari berapa ton diambil nelayan tuh? Dijual seluruh pajak se-Indonesia ini. Yakini itu. Betul nggak itu Pak? Siapa yang ngasih makan itu? Dan ikannya nggak ada yang kurus. Apalagi kan tongkol. Mana ada kurus tongkol? Seumur hidup saya lihat tongkol. Ya iya Pak. Nah ini Pak, jangan galau. Nggak pernah kurus Pak. Ikan gembung kurus tinggal tulang. Nggak ada. Udah jadi laga-laga, udah diam aja loh. Atau pulang aja kita. Luar biasa. Dan ternyata Pak, mereka itu menjual ikan seenak hatinya Pak. Kadang kita marah, kok mahal kali Pak. Luar biasa, tongkol sisi 36 loh Pak. Tongkol biasa 26. Ikan kakap bunga, kakap putih, kakap semua. Suka-sukanya juga harga. Padahal bukan dia yang melihara itu. Allah yang kasih makan itu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini dia. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan. Kami kemarin 5 hari dakwah di Singkil tuh. Kita wawancara para nelayan tuh. Jadi Pak, waktu ngambil ikan sholat. Nggak sempat Pak Ustaz, saking semangatnya ngambil ikan tuh. Tak sholat Pak. Kemana nggak semangat pula. Ditarik pukat tuh. Bertonton keluar. Pulang nanti aja. Lanjut lagi. Terus akhirnya tamak. Rakus. Nah itu ayat tadi. Fabi ayyi ala'i rabbikum. Padahal air laut itu Pak. Berdoa 3 kali kepada Allah. Laut itu ngomong kepada Allah. Berdoa. Apa doanya? Ya Allah, izinkan aku menghancurkan manusia. 3 kali doanya. Kata Allah, sabar. Di ujung pantai masih ada tahfiz Quran itu menghafal. Jangan kau hancurkan. Sabar. Masjid-masjid masih berkumandang aja memuliakan namaku. Jangan. Ini Pak. Tanah aja doa Pak. Tanah yang kita pijak. Jangan hebat dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu. Ya Allah, hari ini manusia tertawa di atas punggungku. Maka suatu masa dia akan menangis ketika berada di dalam perutku liang lahat. Menangislah dipukul tanah. Belum lagi malaikat maut. 1 hari Pak. Berapa kali menatap wajah kita? 70 kali. Malaikat maut. Israel. 70 kali. Didatangi, ditatapnya. Ku tabok kawan, mati kawan. Syukur kita masih ada kebaikan kita dalam hati. Lisan kita masih beristighfar. Kalau enggak ditabok kita. Malaikat maut menatap rumah kita per hari 360 dalam kitab Tazkirah. 360 kali malaikat maut menatap rumah kita. Ada enggak sholat dalam itu? Makanya kalau ada anak bapak tak sholat, marahi Pak.
Tampar aja, ada masalah. Siram aja. Nggak mati kok disiram. Kenapa Pak Ustadz? Karena anak tuh yang tak sholat, dia bukan penghancur agama, bukan pendusta agama, tapi dia penghancur agama. Sholat tiang agama. Siapa yang sholat menegakkan tiang, siapa yang tak sholat menghancurkan agama. Jangan pula bapak yang nggak sholat, yang datang ini, hancurlah. Kita mesti harus lebih hebat daripada istri kita amalnya. Kita mesti harus lebih jos daripada anak. Jadi bapak jam 2 mesti zikir dulu tengok anak situ. Tidurnya sedikit aja, bangun jam 4, zikir lagi ngaji. Mesti gitu. Kalau enggak hancur kita ini. Nanti bini pun ngikut. Ikutlah bang. Boleh, ayo. Abang berapa tajuknya? Abang biasanya 8, aku 2 aja lah, enggak apa-apa 2 tidur silakan. Mesti gitu. Kadang kita enggak sebagai ayah. Sholat. Ayah kan sholat, diam kau. Banyak orang sholat tapi tauhid belum lurus. Akidah masih bengkok, Pak. Anaknya sakit, dibawa ke rumah sakit. Tapi sayang, kata-kata orang tuanya mengandung syirik di situ. Apa dia bilang? Pak dokter, tolong sembuhkan anak saya. Syirik. Yang boleh menyembuhkan bukan dokter, Pak. Siapa? Allah. Ini kan salah kita ini. Saking peningnya mungkin, saking sudah apa ya? Panik. Tolong Pak dokter sembuhkan anak. Tangis pula itu sama makhluk. Dokternya pun selalu kotok, pula nggak sunat. Selalu kotok. Makan babi, makan anjing. Kalau dokternya beriman, dia bantah, maaf bu, saya bukan Tuhan. Kan gitu. Kalau dia beriman Muslim, ibu jangan bilang menyembuhkan, saya bukan Tuhan. Kita berusaha maksimal, sebatas kapasitas makhluk. Ini Pak, ini kadang dokternya selalu kotoknya kadang. Tak sunat pun. Tolong Pak dokter sembuhkan anak saya. Apalagi dia ada balik tuh Pak. Oh, bolak-balik itu. Aduh, saya dioperasi dulu situ. Mengamuk saya, kumat batak aku situ. Ini ada juga gila aku Pak, walaupun gini bersorban. Cuma gila aku ngeri orang tuh. Waktu ada itu dulu masuk jarum ke kakinya itu kan. Patah di dalam. Rupanya masuk ke aliran darah, mengalir, menjalar terus sampai ke betisnya. Bawa Sundari, tak ada penanganan. Buat rujukan, ada Malik. Masuk jam 2. Jam 2 malam, datang dokter bedah. Saya dokter bedah, pulang. Saya dokter tulang. Tak ada tindakan. Saya dokter ini, pulang. Ah gila kalian aku bilang. Semua dokter ini, dokter itu ada penindakan. Pulang. Operasilah di rumah sakit Sepani, Tebing Tinggi. Yang di Kampung Keling itu. Nah itu Pak. Jadi jangan kita berharap. Bukan dia yang menyembuhkan itu. Nah inilah. Jadi kita hari ini yang hidup luruskan. Tugas kita ibadah aja Pak. Kalau sudah bapak beribadah enak tuh Pak. Kalau sudah ibadahnya mantap. Tambahkan amalan batin. Oh enak. Tambahkan amalan batiniah kita. Begitu nanti di kerjaan pun bos kita pun segan nengok wajah kita Pak. Kenapa? Bercahaya kerja amalan itu di dalam. Bukan mantra ya, bukan dukun. Dukun kan yang dibaca gak jelas. Teh ayam, teh babi, teh ayam, teh babi, teh ayam. Gak jelas mantranya. Kalau jelas bisa kita catat ya. Ini. Nah, yang jelas itu yang jelas. Macam kuntut. Kalau jelas dia, bisa kita catat, kita rekam, kita bagikan yang lain. Ini tak mungkin teh ayam, teh babi, teh ayam, teh babi, teh. Dah pulang kau katanya, sehat. Padahal sehat itu memang sudah takdirnya sehat. Maka diyakinilah waktu orang pintar. Itu tadi kan, yang datang bodoh. Nah ini Pak, mesti diperbaharui. Apalagi gejolak hari ini ya, luar biasa zolimnya. Ini masih demo mahasiswa kita, BEM seluruh Indonesia. Jadi kita berdoa supaya mereka dilindungi untuk menyuarakan kebenaran. Maka kita yang tidak ikut serta minimal doa selamatkan Islam dalam diri dan keluarga kita. Tugas kita ibadah aja. Tidak ada yang lain. Karena sebab setelah kita dimatikan oleh Allah, jangan kita pikir kematian itu berakhir. Jangan kita pikir kematian adalah akhir daripada kehidupan. Salah. Ada kitabnya itu, kitab Tazkirah. Penulisnya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Yang kedua kitab Ruh yang mengarangnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kematian itu Pak awal daripada kehidupan yang hakiki. Pak BKM kita siapa namanya dulu? Almarhum Pak Indra ya. Bapak Indra Mayu itu bukan mati.
Yang mati jasad. Sebenarnya dia ruh. Kalau dia beriman bertakwa, dia nampak kita wirid. Nampak kita, Pak. Dia nampak itu. Orang beriman tuh. Karena alam barzah tuh, Pak, bisa tembus ke dunia, bisa tembus ke akhirat. Alam tembus pandang namanya barzah. Kalau dunia hanya sebatas alam nyata aja dunia. Namanya sudah barzah, bisa terlihat di dunia, bisa tembus pandang ke hari kiamat, akhirat. Itulah dia. Dan kita bakalan pulang ke sana. Dan yang diperiksa tauhid. Man rabbuka. Bapak bekerja karena siapa? Karena takut bos atau karena Allah? Nah, itu dia. Bapak wirid karena muak nengok bini merepet aja atau karena Allah? Awas, hati-hati. Awas. Jadi mesti diluruskan. Nah, ini. Nah, jadi mesti diluruskan. Jadi kalau kita sudah semuanya karena Allah, menikah karena Allah, punya anak karena Allah, buat rumah karena Allah, yang lain semua karena Allah, maka terjawablah itu. Terkadang kita enggak menumpuk harta bukan karena Allah, supaya aku dikenal orang yang paling hebat di kampung. Itu kan. Bukan karena Allah dia. Maka lihat Pak ya, rumah-rumah orang yang cinta dunia itu luar biasa, miliaran rumah tuh. Sampai kamarnya 9 kamar, anaknya cuma 5. Kan gila tuh. Kamarnya 9. Maka mohon maaf, rumah bapak kamarnya 9, wallahi kita hanya tidur di 1 kamar ruang utama. Gak mungkin jam 12 pindah kamar. Jam 2 bangun pindah kamar. Gila namanya itu. Kan gak ada. Tetap 1 kamar ini ditempati. Kenapa Ustaz? Hubud dunia. Cinta dunia. Bahkan dulu ada wali kota ya, anaknya 4, mobilnya 32 Pak. Di Bandung tuh. Mak ngeri itu kan. Yang diberangkatkan hanya 4-nya mobil itu. Sisanya kan nganggur di rumah. Ngapain begitu kali? Dan semua itu akan dihisap. Masalah umur 1 pertanyaan. Kemana usia kau habiskan? Masalah hidup 1 aja. Kemana kehidupanmu sebelum mati? Tapi masalah keuangan 2 pertanyaannya. Dari mana uang kau dapatkan? Kemana kau belanjakan? Ini valuasi kita malam hari ini. Dan yang terakhir, aku udah lapar. Belum makan lagi ini. Dan yang terakhir, malaikat penjaga pintu sorga hanya 1 orang yang diutus petugasnya. Malaikat siapa namanya Pak? Ridwan. Malaikat penjaga pintu neraka. Neraka pintu ya 7, surga 7 pintu, neraka 7. Cuma 1 orang, malaikat Malik. Coba bayangkan menanyai mayat dalam kubur, berapa malaikatnya? 2. Hati-hati kita. Nungkar wa nakir. Padahal yang dihadapi cuma sebijinya. Iya Pak. Kenapa harus 2 ya Allah? Ternyata Pak, dahsyat kematian itu. 1 yang bertanya, 1 sudah megang tongkat. Iya Pak, dalam kitab Tazkirah itu. Marabuka, siapa Tuhanmu? Togel, tupak, langsung. 7 hasta masuk ke tanah. 4 meter. Congkel lagi balik. Siapa Tuhan kau? Pelacur, pak. Orang melacur aja tiap malam minggu. Iya Pak. Bayangkan ya. Ini renungan kita loh Pak hari ini. Mau direnungkan silakan, mau dilupakan silakan. Pokoknya 2 malaikatnya di situ, enggak 1. Maka pernah ibu-ibu bertanya, memang mungkin dia apa namanya? Orangnya meneliti ceramah awal dari akhir. Dia bilang, "Pak Ustadz, kenapa sampai 7 hasta masuk ke tanah, Pak Ustadz? Coba jelaskan bagaimana besarnya tongkatnya itu." Saya baca, iya Pak, ada di kitab tuh. Saya baca, saya cari. Ini mesti dapat ini. Saya Ustadz nggak bisa kalah dari jawaban ini. Ternyata dapat. Kata Nabi, besarnya tongkat malaikat Munkar wa Nakir itu seandainya seluruh manusia dikumpulkan sealam jagat raya. Bukan se-Indonesia. Seluruh alam jagat raya. Berapa miliar Pak? Ditambah seluruh bangsa jin. Untuk mengangkat tongkatnya. Wallahi kata Rasul, tidak bisa terangkat Pak. Pantaslah Pak 7 hasta kita masuk.
Kalau takut bapak ceramah ini, mari besok kita berubah. Arahkan kaki kita ke masjid. Wallahi, putaran ban kereta bapak akan dihisap. Lebih banyak kemana putaran banmu? Ke Gundaling atau ke Masjid Babu Salam. Kaki kita akan ditanya, kemana banyak melangkah. Nah ini ya. Barangkali demikian ceramah tentang kematian, muhasabah diri, dan ada ilmu tauhid di dalam. Ya mudah-mudahan kita yang hadir hari ini jangan sempat panik galau mengarungi kehidupan dunia, karena dunia kita ini tidak akan lama Pak, antara 60 sampai 70. Adapun 70 tahun hanya sedikit, kata baginda Rasul. Kalau bapak hari ini usia 60 tahun, di dalam dari mulai 13 tahun akil balik sampai masuk 60 tahun, meninggal 60 tahun genap, waktu hidup bapak penuh dengan ketaatan, maka capek bapak hanya 60 tahun. Capek sholat tuh, kan capek sholat tuh Pak. Nggak enak sholat tuh Pak. Bangun jam 5, mandi lagi awak, keluarkan kereta, kadang habis minyaknya dorong, basah ketek, sholat lagi. Iya, makanya enak sholat tuh. Puasa, mana enak puasa Pak. Teh manis kalau malam halal. Kalau puasa jadi haram, tak boleh minum. Kenapa kita lakukan? Karena untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Dari Pak pengabdian kita selama 60 tahun meninggal, maka hilanglah capeknya. Kenapa? Karena kita akan dimasukkan ke dalam surga. Berapa lama Pak? Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Anak Ustadz Hendro 4 tahun setengah, itu adalah amal yang didahulukan. Mamanya menangis, ayahnya menangis, anak itu senyum. Abi, adik pulang. Abi saya sehat sama Umi ya, nanti kita jumpa di surga. Karena didahulukan. Nanti anak itu akan menghadap kepada Allah. Ya Allah, aku tidak mau masuk surga sebelum Abi dan Umi engkau masukkan ke surga. Apa kata Allah? Silahkan nak, jemput orang tuamu dari neraka, masukkanlah ke dalam surga. Maka bapak-bapak kalau ada anaknya meninggal usia di bawah akil balik, jangan bersedih. Itu tabungan itu. Amal yang didahulukan. Kita yang menangis, orang itu senyum ketawa. Siapa yang enggak menangis, buah hatinya dipanggil Allah. Tapi harus kita pahami, anak kita adalah titipan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.